Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, mari kita siapkan hati untuk mulai dengan perayaan Ekaristi. Pengantin dan keluarga yang berbahagia, selamat datang di rumah Tuhan ini. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan dari saudara-saudari kita, Adolfus Besin dan Noni Yunita Neolaka. Dengan penuh syukur, gereja menyambut saudara-saudari dalam perayaan kasih ini. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Tuhan menuju ke depan altar Tuhan untuk merayakan misteri kudus ini. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Suster yang saya kasih, kedua mempelai yang berbahagia, Adolf dan Noni, Bapak Mama Saksi, kedua orang tua, keluarga besar, ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan ini. Pada hari ini dalam perayaan Ekaristi ini kita bersama-sama mendukung niat baik ibadah kita ini dengan doa kita agar antara rumah tangga yang akan kita hari ini senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Supaya Ekaristi kita ini berkenan dari hadirat Tuhan, mari kita terlebih dahulu menyadari diri sebagai orang berdosa. Kita mohon ampun atas segala salah dan dosa kita. Dari surat Paulus yang pertama pada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mempunyai segala rahasia,
dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Yang tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 piring. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang sedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Romo dan Romo Pori yang terkasih dalam Kristus, kakak Lopus berdiri dulu. Kakak Lopus dan kakak Meli yang terkasih berdiri dulu. Ya. Bapak saksi, orang tua, keluarga besar yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Karena sakramen ini adalah kudus, ini adalah suci dan sakral. Maka seorang pria itu hanya dikonsekrasikan, dikuduskan bagi seorang istrinya, dan seorang istri dikuduskan hanya bagi suaminya. Bila itu adalah kekudusan. Kalau biasa kudus itu kata atau tidak? Nah, itu mulai menuju ke situ. Seorang istri dikuduskan hanya bagi suaminya, dan seorang suami dikuduskan hanya bagi istrinya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan gereja mengatakan bahwa perkawinan ini bersifat satu-satu sampai mati, bukan satu-satu sampai opat tua tidak, sampai mati. Yang selamat bilang ya semoga lagi sampai opat tidak. Di dalam gereja Katolik itu lagi sampai masuk kubur. Yang satu mati baru yang lain berpikir untuk cari lagi, atau tidak cari lagi juga dia diam di tempat. Dan yang terakhir adalah encourage to forgive, kemampuan untuk memaafkan. Tante Teresa dari Kalkuta katakan begini, kualitas mencintai seseorang harus diiringi
harus diimbangi dengan kemampuan untuk memaafkan. Beta cinta lu tetapi beta tidak kasih maaf lu, omong kosong. Sama dengan tanah yang berkembang dan gong yang panik. Tanah yang merincing dan gong yang berkembang. Kekuatan mencintai harus diiringi dengan kekuatan untuk memaafkan, kekuatan untuk mengampuni. Adolfus, mencintai berarti harus juga berani untuk memaafkan. Kalau lempar rumah berarti manusia untuk memaafkan. Kalau kita bilang I love you, tetapi tidak katakan aku minta maaf, I will go you. Saya minta maaf, saya mengampuni. Kristus ketika di kayu salib dia katakan begini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi ada ingat perselingkuhan itu tahu apa yang kita perbuat. Kemampuan kita mencintai harus diiringi dengan kemampuan kita untuk memaafkan. Saya mencintaimu dan saya berani untuk memaafkanmu. Kalau tidak sampai tahap ini, kita masih bermain di sopi kepala. Kita masih bermain di TGI kadar. Belum sampai tahap mencintai secara mendalam, berbahagia secara mendalam, mencintai dan memaafkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kasih sampai selesai. Adolfus dan Noni kasih sampai selesai. Di salib Yesus katakan sudah selesai. Maka kasih kalian berdua harus sampai selesai. Tidak boleh setengah jalan, tidak boleh setengah tahun, tidak boleh setengah waktu. Harus sampai selesai. Harus sampai selesai. Karena untuk menjaga kasih sampai selesai, ingat pesan Tuhan di dalam bacaan Injil hari ini. Datanglah kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar. Kalau kalian kehabisan anggur, kalian kehabisan sukacita, kalian kehabisan sesuatu yang di dalam rumah tanggamu, datanglah kepada Tuhan. Tuhan, kami kehabisan anggur. Kami mulai tidak bahagia. Kami mulai gelisah. Kami mulai kekurangan. Kami mulai kesulitan. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah kepada Tuhan. Dan yakin saudara-saudari, Tuhan akan mengisi tempayan hatimu yang kosong. Tuhan akan mengisi tempayan hidup rumah tanggamu yang kosong. Dengan apa? Dengan rahmat-Nya, dengan karunia-Nya, dengan kelimpahan berkat surga dan duniawi yang Ia sediakan bagi setiap kita. Maka jangan pernah kehabisan anggur di dalam rumah tangga. Anggur itu adalah sukacita hidupmu. Anggur itu adalah kebahagiaanmu. Anggur itu adalah pemberianmu bagi suamimu, bagi istri. Ingat, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia selalu dan katakan apa yang kalian butuhkan. Tuhan menyediakan 6 tempayan, dan tempayan yang paling besar ada di dalam. Pada saudara-saudariku yang terkasih, Adolf dan Nuni, datanglah selalu kepada Tuhan jika kalian kehabisan anggur. Dan ada satu orang perempuan yang akan selalu menemani hidup kalian, yaitu Bunda Maria. Bunda Maria adalah ibu yang selalu menolong hidup keluarga, ibu yang selalu menolong setiap pribadi. Saudara-saudari para imam, kasih sampai selesai. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk pada upacara penerima sakramen perkawinan, kami silakan seremoni menjadi pengantar dan membacakan surat pernyataan pindah. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Noni Yulita Neolaka, tempat tanggal lahir
Wedomu 10 Juni 1989. Jenis kelamin perempuan. Alamat Kidalung Tetung, RT 03 RW 02, Desa Manlete, Kecamatan Tasik Timur. Agama Kristen. Agama Kristen Protestan. Di hadapan Bapak Pastor dan segenap umat yang hadir di sini, saya menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa saya akan menikah di Gereja Katolik dengan suami Adolfus Besi dan masuk menjadi anggota Gereja Katolik. Pernyataan ini saya buat dengan bebas, tanpa paksaan dari siapapun dan direstui orang tua. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani serta dipergunakan sebagaimana mestinya. Baulenu 10 Agustus 2023 yang membuat pernyataan Noni Yunita Neolaka. Adolfus Besi dan Noni Yunita Neolaka. Sebelum perayaan sakramen perkawinan ini kita laksanakan, kami persilahkan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian untuk memohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali hari ini. Hingga hari ini kami berdua boleh mengalami hari bahagia perkawinan bersama. Kami sadar betapa besar cinta dan perhatian Bapa dan Mama kepada kami yang tak mampu kami balas. Hanyalah ucapan terima kasih dari lubuk hati kami untuk Bapa dan Mama atas segala bentuk cinta dan pengorbanan kalian hingga upacara pernikahan suci ini. Kami juga sadar bahwa dalam menggapai kasih itu tidak jarang kami melakukan banyak hal yang telah mengecewakan, bahkan menyakitkan hati Bapa dan Mama. Sebab itu, dengan rendah hati saya mohon kerelaan Bapa dan Mama kiranya memaafkan saya. Ini sebelum kontrak keluarga yang akan kami bangun diberkati, dan sebelum cinta yang telah lama kami jalin disatukan, kami mohon doa dan restu Bapa dan Mama. Biarlah perjalanan hidup keluarga kami selalu terarah dan mampu menjadi pasangan suami istri Kristiani yang baik, mencontohi keluarga kudus Nazaret, cerminan kasih Allah di atas dunia ini. Iringilah langkah kami dengan doamu, agar kami berdua tegar dan setia menghadapi segala kesulitan dan rintangan dalam siaran hidup ini. Doa kami berdua, semoga Tuhan memperhatikan segala jasa dan pengabdian Bapa dan Mama tersayang. Ya Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu kepada Bapa dan Mama serta semua berjasa. Amin. Allah sumber cinta kasih sejati, kami bersyukur kepadamu atas kepercayaanmu dengan menitipkan anak-anak ini kepada kami sejak dari kandungan, dilahirkan, dibesarkan, dan dididik menjadi putra-putrimu. Hari ini dengan gembira hati dan penuh sukacita kami datang kepadamu dan menyerahkan mereka pada kebijakan-Mu yang ilahi.
mereka telah dewasa dan dengan kehendak bebasnya telah saling memilih menjadi suami istri Katolik. Kini kami mohon kepadamu, semoga dengan perantaran imanmu, engkau berkenan memberkati dan meneguhkan pernikahan mereka menurut tata cara Gereja Katolik. Demikian Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kalian memilih datang ke gereja ini untuk saling mengikat diri dalam suatu perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa pengurangan ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguruskan kalian dalam pembaptisan dan kini ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Selama menjalani hidup perkawinan ini, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, saya persilakan Anda berdua saling mengharapkan, saling berjalan tangan kanan dan letakkan di atas kitab suci. Jadi memilih kau, Noni dan Maka menjadi istri saya. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Noni Yunita Neolaka, memilih engkau, Adolphus Besin, menjadi suami saya. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang dipersatukan Allah janganlah dipisahkan oleh manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai ini yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Adolphus Besin kenakan cincin ini pada jari manis istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan.
Noni Yunita Nelmaka, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Noni Yunita Nelmaka kenakan cincin ini pada jalinan suami saudari sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Adolphus Besim, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terimalah tiga suci, salib, patung dan salib ini sebagai bekal dalam perjalanan yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, agar mereka selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga dan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. yang tak terputuskan. Engkau mengendaki perkawinan murni dan subur, agar keluargamu semakin berkembang. Engkau mengatur dunia dengan kuasa-Mu, sehingga anak-anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia dilahirkan kembali untuk memperkembangkan gereja demi Kristus pengantara kami. Ku
Ya Allah, dengan kuasa-Mu segala mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut fitrah-Mu. Engkau pun letakkan pada laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu lagi. Dan Engkau mengatakan bahwa yang sudah ditetapkan tidak pernah diceraikan. Ya Allah, Engkau telah meluluskan perkawinan dengan istri, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlakukan sakramen hubungan Kristus dan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan satu dan laki-laki dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga. Dianugerahi dengan setiap yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang setelah menjalin persatuan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-Mu ini tetap dalam ikatan iman dan melaksanakan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan perhidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebaikan dan boleh melihat anak cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami mohon juga doa restumu ya Bunda. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin.